Ya, saudara, iman tanpa ketekunan itu sia-sia. Ya, orang yang tekun itu artinya apa? Orang yang setia sampai pada garis akhir. Ya, dan Alkitab berkata, memang kita hari ini menghadapi tekanan, masalah, persoalan, tetapi yang kamu butuhkan adalah ketekunan, ya. Kita ini tekun saja percaya pada Tuhan, tekun memuji Tuhan, tekun beribadah, tekun beriman, ya, tekun membaca firman Tuhan, ya, tekun di dalam penderitaan, saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan memang. Ini yang kita butuhkan di dalam menjalani hidup mengikut Tuhan, menghadapi rintangan dan tekanan. Ya, minta ya dari Tuhan ketekunan, sebab kita memerlukan ketekunan supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi inilah goal dari kekristenan, yaitu ketika kita melakukan kehendak Allah. Tapi memang untuk melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Ada tantangan, ada pergumulan, ada air mata, ada perjuangan di sana. Ya, namun firman ini berkata, yang pertama tadi, jangan lepaskan kepercayaanmu, ya, dan tetaplah tekun, sebab kamu membutuhkan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu menerima apa yang dijanjikannya kepada engkau, saudara. Ya, saudara, melakukan kehendak Allah tidak gampang, itu sangat-sangat sulit. Ya, kenapa? Karena kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak daging kita. Ya, kita itu ketika orang berbuat jahat, kita pengennya balas jahat, tapi kehendak Allah bilang bukan. Waktu orang berbuat jahat kepada kamu, kamu harus berbuat baik dan harus berdoa bagi orang itu. Itu kehendak Allah. Ya, ketika kita melihat suami jahat, rasanya pengen bercerai, rasanya pengen mundur, itu kehendak kita. Tapi melakukan kehendak Allah itu artinya Tuhan bilang apa? Hai istri, tanpa perkataan menangkanlah suamimu. Itu kehendak Allah. Ya, kita memerlukan ketekunan, saudara, untuk bisa melakukan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, kehendak diri ini ketika kita sudah mau, ya, rasanya menyerah, rasanya tidak kuat, ya, kehendak diri berkata, sudah tidak usah percaya lagi sama Tuhan, cari aja jalan pintas yang lebih mengenakkan, ya. Tetapi kehendak Tuhan bilang jangan. Tetap jalani hidupmu sekalipun berat, tetap jalani dengan mengucap syukur. Jangan lari mencari jalan keluar yang lain. Ya, jangan akhirnya menjual diri hanya karena demi mau mendapatkan uang. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mencuri, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mari kita belajar melakukan kehendak Allah, karena itu goal dari setiap iman Kristen kita. Waktu orang itu melakukan kehendak Allah, itulah tujuan dari beriman kepada Tuhan. Nah, setelah kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, Alkitab bilang kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, orang hanya bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya hanya ketika dia melakukan kehendak Allah. Jangan mimpi kita bisa melihat janji-janji Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang disertai, ya, dalam perkenanan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha melakukan kehendak Allah dulu. Karena setelah kamu melakukan kehendak Allah, barulah kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, karena ini satu paket, ketaatan mendatangkan berkat. Ya, jangan dibalik-balik, saudara. Tidak ada ketaatan, ya tidak ada berkat, saudara. Ya, jadi ingat, ya, kita melakukan kehendak Allah, barulah kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan ia, huruf besar, Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, saudara, memang untuk sementara waktu, ya, kita umat Tuhan memerlukan ketekunan dan penuh kesabaran, ya, untuk tetap setia dan berpegang teguh kepada Kristus dan iman percaya kita, ya, di dalam Dia.
Ya, memang tidak mudah saudara, ya, tetapi Yesus sudah menjanjikan bahwa para pengikutnya ya akan menerima janji-janjinya, ya, walaupun memang kita harus menderita aniaya. Ya, akan tetapi di tengah-tengah penganiayaan hebat itu, ya, Tuhan berjanji ada pengharapan. Ya, karena kita mengetahui bahwa keselamatan adalah milik setiap kita. Bahkan zaman dulu imam-imam saudara, nabi-nabi yang mati, ya, kita tahu rasul-rasul yang mati dibunuh karena nama Yesus pun, ya, mereka berbahagia. Kenapa? Karena mereka memiliki pengharapan hidup di dalam kekekalan. Saudara, apa gunanya ya pencobaan, apa gunanya tekanan hidup, masalah dalam hidup kita? Ya, setiap masa-masa sulit, ya, itu dipakai Tuhan untuk menyaring orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati, disaring dari orang-orang Kristen yang palsu, saudara. Karena persoalanlah yang akan menyatakan iman kita yang sesungguhnya terbukti atau tidak. Ya, orang-orang Kristen yang palsu akan gampang mundur pada masa sulit. Ya, dan mari saudara, kita buktikan, sekalipun kita sedang menghadapi tekanan dan persoalan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, firman Tuhan berkata, Dia yang akan datang sudah akan ada. Jadi sabar saudara, sedikit waktu lagi. Tetapi firman Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, kita yang terus berpegang pada iman, ya, kita hidup oleh karena iman. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang benar, ya, dan kita akan hidup oleh iman. Walaupun dunia ini bergoncang, masalah datang silih berganti, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, percayanya kepada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi saudara, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa. Melainkan kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dan itu adalah hidup yang kekal.